لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Masyaallah muslimin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segenap kemampuan yang telah Allah titipkan kepada kita, yaitu berusaha mengoptimalkan dan memaksimalkan segala potensi dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk kita jadikan sebagai sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai sarana untuk kita jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini temanya adalah kewajiban seorang muslim, yang kira-kira terdiri dari 4 poin. Yang poin pertama sudah saya sampaikan jauh-jauh hari atau beberapa bulan yang lalu sudah saya sampaikan. Ini kami ambil dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah taala. Kami ulangi review sejenak apa yang dulu pernah kami sampaikan. Beliau berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajibu 'alaina ta'allum arba'i masail. Al-ula al-'ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah." I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 permasalahan atau 4 tugas orang muslim. Dari potongan perkataan beliau, setidaknya ada poin yang sangat penting yang ingin kita sampaikan, bahwasanya seorang dari dia harus senantiasa banyak-banyak mendoakan orang lain. Dan itu bisa kita lihat di beberapa tulisan beliau yang sering kita lihat, rahimakallah atau arsyadallahu li ta'ati. Semoga Allah merahmati engkau, semoga Allah membimbing engkau untuk mentaatinya. Jangan sampai sebagai seorang dai lisan kita terlalu tajam kepada orang-orang yang kita dakwai. Bukan yang mendoakan mereka, malah mencaci maki, menghardik mereka, bahkan merendahkan mereka, yang justru membuat hati mereka mungkin akan semakin keras dengan apa yang kita dakwahkan. Berapa banyak orang yang ingin menyampaikan kebenaran, akan tetapi karena caranya tidak pantas, tidak sesuai, kebenaran tersebut tidak tersampaikan. Kebenaran akan tetap bernilai kebenaran, tapi tidak semua orang mampu menerima kebenaran. Apa kewajiban seorang muslim? Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu berilmu. Apa yang dimaksud berilmu di sini? Beliau menjelaskan ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengenal agama Islam ini berdasarkan dalil.
kami sampaikan. Yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kaum muslim, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik Quraisy, mereka juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan mereka. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, yang memberikan mereka rezeki. Ya, terus apa bedanya dong antara agama Islam dengan mereka? Disinilah kita pentingnya menyampaikan poin ini supaya nanti akan menjadi pembeda kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Caranya beda. Sehingga itulah yang nanti akan menentukan dia muslim atau non-muslim. Yang setidaknya mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah ada terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah ma'rifatu wujudillah atau al-iman bi wujudillah, yaitu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah, poin pertama ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah menjadi pembeda antara orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yaitu orang-orang kaum Islam. Yang ini tidak terlalu panjang lebar kita sampaikan. Poin kedua dari bentuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, pemilik dan pengatur seluruh alam semesta. Gampangnya ada 3P rupisannya: pencipta, pemilik, pengatur seluruh alam semesta. Dan ini harus kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta. Dan alam oleh para ulama disebutkan bahwasanya al-alam ma huwa siwallah. Bahwasanya alam itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita adalah alam itu sendiri. Jadi bahasanya umum. Selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam, dan itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memiliki mereka semua serta mengatur seluruh kegiatan mereka, mengatur terbitnya matahari dari timur ke barat dan seterusnya. Itu semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah para kaum muslimin azani Allah wa iyyakum yang menjadi pembeda secara umum antara kita kaum muslimin dengan orang-orang Syiah Rafidhah dan orang-orang yang sepemahaman dengan mereka. Kenapa demikian? Karena orang-orang Syiah Rafidhah mereka meyakini 12 imam itu salah satu kelebihan yang dimiliki oleh 12 imam mereka, mulai dari Ali bin Abi Thalib sampai cucunya yang ke-12, adalah mempunyai sebagian perbendaharaan langit yang seharusnya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah tertulis dalam Al-Quran dan semua kita sudah hafal tentang dalil ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb seluruh alam. Rabb itu artinya bisa yang memperbaiki, itu namanya Rabb. Yang memperbaiki seluruh alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian para ulama membahas yang dimaksud dengan Rabb di sini ada 3 tadi: pencipta, pemilik, serta pengatur seluruh alam semesta. Dan juga di sini yang menjadi pembeda ya antara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang para normal, atau saya menyebutkan dirinya orang tak normal. Kalau orang normal seperti kita senantiasa berusaha menjalankan syariat Allah. Kalau orang-orang yang tak normal, senantiasa mereka keluar dari kebiasaan manusia itu sendiri, yaitu orang yang sok tahu, ya para dukun itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Subhanahu wa taala. Wala a'lamul ghaib, saya pun tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Di sini orang-orang bukan yang sok tahu. Mereka mengetahui sebagian, mengaku mengetahui sebagian sesuatu yang ada di luar sana, di luar panca indera manusia secara umum. Nah, ini orang-orang yang seperti ini, yang keluar dari keyakinan 3P ini, keluar dari Islam. Makanya Rasulullah menyatakan itu, man ataka hinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad. Dan barang siapa yang mendatangi paranormal atau dukun kemudian membenarkan ucapannya, sungguh dia telah keluar dari ajaran Islam. Dia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang yang mendatangi dukun saja kufur, keluar dari Islam, lalu dukunnya kayak apa? Tentu lebih kufur daripada yang datang. Kan logikanya seperti itu. Kemudian poin yang ketiga dari konsekuensi mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk ibadah dan disembah. Di poin inilah ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Yang menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang musyrikin Quraisy dan orang-orang yang sepemahaman dengan mereka. Mereka meyakini Allah ada. Mereka meyakini Allah itu juga 3P, pencipta, pemilik serta pengatur seluruh alam. Tapi di poin yang ketiga ini mereka tidak meyakini. Kalau orang-orang Nasrani, mereka meyakini bahwasanya wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Adapun orang-orang Nasrani, mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kufur. Sehingga mereka beribadah menyembah siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yang seharusnya sesembahan itu diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin Quraisy pun juga demikian. Mereka menyembah beberapa patung-patung berhala mereka. Yang paling terkenal adalah 3, yaitu Lata, Manat, dan Uzza. Yang ketiga-tiganya ini dulu adalah orang-orang soleh. Zaman dahulu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, mereka ini adalah orang-orang soleh. Kemudian mereka meninggal, lama-kelamaan setelah generasi-generasi itu jauh dari ilmu, maka syaitan datang membisikkan mereka untuk menyembah 3 orang tersebut. Seperti dalam surat Nuh, ada 5 Tuhan itu, Waddan wa Suwa'an wa Yaghutha wa Ya'uq wa Nasra. Ada 5 orang. Sama ini 5 orang ini adalah orang-orang soleh di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang syirikan orang-orang dahulu. Sebabnya adalah karena mereka bersikap dulu berlebih-lebihan kepada orang. Adapun Islam bermakna umum, ada segala aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya adalah agama Islam. Jadi Yahudi di zamannya Nabi Musa mereka adalah Muslim. Nasrani di zamannya Nabi Isa adalah Muslim. Makanya doa Nabi Ibrahim tadi yang dibacakan imam tadi di juz 1 surah Al-Baqarah, di halaman terakhir itu Allah Subhanahu wa taala beliau berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami, saya dan anak saya Ismail adalah 2 orang yang muslim, yang beragama Islam. Dan juga wasiat Nabi Yaqub alaihissalam kepada anak-anaknya, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dan Nabi Ibrahim serta Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya.
Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi beragama Islam. Ini makna Islam secara umum. Adapun makna Islam secara khusus adalah Islam yang hanya dibawa oleh Rasulullah SAW untuk konteks hari ini sampai hari kiamat. Karena kita meyakini bahwasanya Rasulullah SAW datang ke bumi ini menghapus seluruh ajaran Nabi dan Rasul terdahulu, hanya mengambil sebagian dari ajaran-ajaran mereka yang diakui oleh Allah dan Rasulullah SAW, seperti perintah kita, syaratnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian rajam bagi orang yang berzina yang sudah menikah, syaratnya Nabi Musa, dipakai oleh Rasulullah SAW. Caranya sama, atau boleh jadi syariatnya sama, prakteknya beda. Contoh puasa, kita Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW tidak menjelaskan bagaimana tata cara puasanya umat-umat terdahulu. Yang saya yakin kita semua hafal dalilnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang dahulu juga diwajibkan untuk mereka agar kalian bertakwa. Cuma di sini Allah dan Rasul tidak menjelaskan bagaimana tata cara puasa mereka. Dan ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan tata cara puasa mereka sama dengan kita, dan kemungkinan kedua tidak sama dengan kita. Sehingga di lain ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing dari kalian kami jadikan syir'atan wa minhaja, syariat dan manhaj yang berbeda-beda, manhaj tata cara beragama yang berbeda-beda, prakteknya berbeda-beda, syariatnya tetap sama, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna umum tentang makna khusus syariat Islam, agama Islam. Dan agama Islam di dalam ajaran Rasulullah SAW ada tiga pembahasan, ada tiga derajat. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat panjang, dalam lebih cepatnya dalam arba'in, kalau tidak salah hadis nomor 3 atau nomor 2. Rasulullah SAW datang oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Rasul kumpul dengan para sahabat-sahabat yang banyak, kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang tiga hal. Pertama ditanya tentang Islam, kedua ditanya tentang iman, ketiga ditanya tentang ihsan. Tiga-tiganya ini, kata Rasulullah SAW di akhir hadis itu, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Tiga-tiganya ini disebut dinakum, kata Rasulullah SAW. Ketiga-tiganya adalah al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Ini tiga ini kemudian dirangkai dalam satu bingkai ad-dinul Islami, agama Islam. Apa itu Islam disebutkan oleh Rasulullah SAW rukun Islam yang 5. Apa itu iman disebutkan oleh Rasulullah SAW rukun iman yang 6. Kemudian apa itu ihsan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah, dan kalau kamu tidak melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah melihat kan? Di sini puncak ihsan adalah puncak muraqabatullah. Seorang hamba merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 kali 24 jam dalam hidupnya, dan tidak pernah alfa dari pengawasannya walaupun hanya sedetik.
Sehingga derajat Islam, iman dan ihsan beda-beda. Kemudian di sinilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membuat kitab dengan judul Al-Iman. Di sini beliau menjelaskan secara rinci perbedaan antara iman dan Islam. Islam yang dimaksud di sini bukan agama Islamnya loh Bang, tapi Islam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Ternyata di sini pembahasannya dari pengumpulan berbagai macam dalil yang ada dari Al-Quran dan Sunnah, beliau menyimpulkan bahwasanya ketika dua lafaz ini, lafaz Islam dan iman, ada dalam satu redaksi dalil, baik berupa ayat Al-Quran ataupun hadis. Ya, saya ulangi lagi, ketika kalimat Islam dan kalimat iman ini ada dalam satu redaksi, dalam satu ayat ataupun satu hadis, maka antara Islam dan iman mempunyai makna yang berbeda. Tetapi sebaliknya, ketika lafaz iman, lafaz Islam ini berada dalam luar konteks, misalkan satu ayat cuman iman saja atau Islam saja, atau satu hadis berbicara tentang iman saja, maka kalau sudah seperti ini, antara iman dan Islam maknanya sama. Kemudian beliau menjelaskan, Al-Islam adalah amalan-amalan yang nampak, yang bisa dilihat oleh orang lain. Sholat, kita lihat kan, makanya rukun iman yang 5 itu, yang 5 rukun Islam yang 5 itu semuanya bisa dilihat orang. Syahadat, siapa yang nggak bisa mendengarkan? Sholat, siapa yang nggak bisa melihat? Puasa juga demikian. Ketika ditanya, mungkin kita nggak bisa melihat, kita tahu kalau orang itu kita tanya. Kemudian haji, puasa, zakat, semuanya bisa kita lihat. Jadi amalan-amalan yang bisa dilihat oleh orang lain, bisa dirasakan oleh panca indera orang lain, itu disebut dengan amalan al-Islam. Adapun al-iman ini terkait dengan keyakinan, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang ini. Ya, orang yang bersangkutan. Makanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegur salah seorang Badui datang ke Rasulullah SAW dan mengaku, wahai Nabi Muhammad, saya mukmin. Tapi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, kamu bukan iman, kamu bukan mukmin, tapi kamu muslim. Surah Al-Hujurat ayat 14. Wa qalatil a'rabu amanna, dan orang-orang Badui datang ke Rasulullah SAW dan berkata, kami telah beriman. Allah menegur, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang Badui, lam tu'minu, kalian belum beriman, tapi kalian katakanlah walakin qulu aslamna, katakanlah kami masih Islam. Kalimat iman dan kalimat Islam dan surah Al-Hujurat ini ada dalam satu redaksi, sehingga maknanya berbeda. Kalau nggak beda, ngapain Allah menegur orang Badui tadi? Kan kalau sama ngapain nggak perlu tegur. Saya beriman selesai, tapi Allah menegur, kamu belum beriman, tapi kamu masih muslim. Tapi kamu masih muslim. Adapun ketika kalimat iman dan Islam ini terpisah-pisah dalam redaksi yang lain, maka iman dan Islam mempunyai makna yang sama, yaitu agama Islam secara umum, yang terdiri dari 3 tingkatan tadi, iman, Islam, dan ihsan. Sehingga di beberapa redaksi hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-iman bid'un wa situna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu mempunyai 63 sampai 63 cabang atau 73 sampai 79 cabang. Di sini Rasulullah pakai kata al-iman saja, tidak pakai Islam. Kita lanjutkan redaksinya. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling utama, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah itu ada dalam rukun Islam atau tidak?
entah itu duri, apapun itu yang bisa mencelakai orang di jalan. Itu termasuk bagian dari Islam atau iman? Amal yang bisa dilihat oleh orang lain berupa meninggalkan iman. Islam, tapi Rasulullah menyebutkan cabang iman. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu adalah bagian daripada iman. Malu itu letaknya di mana? Di hati. Di sini Rasulullah menggabungkan antara amalan-amalan hati dengan amalan yang bisa dilihat oleh orang lain. Karena lafaz imannya cuma satu, tidak pakai Islam di sini. Kemudian juga firman Allah, Inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Berarti di sini iman juga masuk di dalam agama Islam secara umum. Jadi mulai beriman kepada Allah, kemudian sholat, dan semuanya itu masuk dalam kategori al-Islam di sini. Cukup saya kira para jamaah sekalian rahimakumullah. Mungkin yang bisa kami sampaikan, insyaallah di lain waktu kalau ada kesempatan kita lanjutkan tugas utama seorang muslim di poin yang kedua. Karena dulu saya masih ingat poin yang pertama kita selesai cuma di poin pertama dan kedua, mengenal Allah dan mengenal Rasulullah SAW. Maka di sini kami pertajamkan lagi, yaitu ma'rifatul dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan disertai dengan dalil. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari 76 itu pertanyaan saya, dari 76 itu apa saja yang termasuk rukun iman? 76 dari 6 rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 itu apa saja yang tadi kan contohnya itu di cabang. Iya. Cabang iman 763 sampai 69 atau 73 sampai 79 cabang tadi Pak ya? Itu ya? Ya. Apa saja itu? Kalau nyebutin satu persatu panjang. Jadi intinya seperti ini, para jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memakai ilmu balaghah yang pernah belajar bahasa Arab, bab balaghah, ya, jumlah ataupun bilangan ini telah ada menunjukkan bukan batasan jumlah itu sendiri. Menunjukkan berarti itu banyak sekali. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apabila kamu Muhammad meminta ampun pada mereka orang-orang munafik di zaman Rasulullah, termasuk Abdullah bin Salul itu, sampai 70 kali sab'ina marratan, ya, sampai 70 kali kamu meminta kepada Allah agar mereka diampuni, tidak akan diampuni mereka. Pemahamannya apa itu? Berarti kalau 71 diampuni dong. Apakah seperti itu? Tidak ada. 70, 71, 70 sampai nggak terhingga sampai. Maaf kalau bahasa kasar kita alam bini dua mimiran nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Antara seperti itu. Ataupun mungkin juga bisa berarti pembatasan. Kalau ternyata dibatasi, maka kita juga tidak bisa menyebutkan satu persatu cabang iman dan Islam itu apa? Cabang iman itu. Yang jelas cabang iman yang paling tinggi adalah syahadat la ilaha illallah, karena ini puncaknya, yang ini menentukan orang itu muslim atau tidak. Adapun di bawahnya setelah syahadat la ilaha illallah beserta konsekuensi yang tidak membatalkan syahadat, maka derajat iman yang selanjutnya ketika pelakunya mengerjakan itu bisa jadi dia dalam kondisi Islam tapi Islam yang fasik. Ya, sedekah adalah bagian dari iman, kemudian berkata dengan perkataan yang baik adalah bagian dari iman, memberikan nafkah kepada istri dan anak dengan baik adalah bagian dari iman. Segala macam kebaikan adalah bagian cabang iman secara umum seperti itu. Ya, biar tidak bisa ditentang satu persatu. Itu kalau disebutkan satu persatu lebih dari 79 lah ya. Jadi boleh jadi mana dari sabda Rasulullah SAW boleh jadi sebagaimana dipakai ilmu balaghah itu sebagai bentuk pengungkapan secara berlebihan.
Maksudnya cabang iman itu banyak. Ya, cabang iman itu banyak. Seperti firman sabda Rasulullah, apa itu? Bahwasanya nanti akan ada 70.000 umatku akan masuk surga tanpa ada hisab. Sayakunu min ummati yadkhuluna al-jannah sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Nanti akan ada dari umatku 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ini kalau 70.000 orang habis dimakan sahabat ya, berarti kita semua nanti mampir ke neraka dong. Wah, ngeri sekali ini. Ngeri sekali. Jadi siap-siap nanti ketika meninggal di alam barzah, setelah alam barzah selesai tentu masuk neraka dulu sebelum masuk surga. Sahabat Rasulullah itu banyak. Kalaupun seandainya sahabat Rasulullah sampai 70.000 orang habis di generasi kedua, generasi tabi'in, banyak orang tabi'in itu. Berarti tabi'in gak dapat dong seperti Imam Syafi'i mampir neraka dulu dengan Allah. Maka ini bentuk pengungkapan secara berlebihan. Maksudnya nanti akan sangat banyak sekali dari umatku yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab dulu, langsung masuk neraka. Apa langsung masuk surga? Ya, langsung masuk surga. Gitu Pak, Gen? Ini dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks kehidupan itu ada dua, yaitu takut dan Allah dan takut dan anas. Kenapa Pak? Di dalam konteks kehidupan itu kan beragama dan juga takut dan Allah dan takut dan anas. Iya. Tapi yang saya tanyakan kan di dalam takut dan Allah bahwa Allah itu kan maha pengampun, maha pemaaf. Tetapi dalam konteks takut dan anas, di dalam pergaulan sosial sehari-hari, apakah orang itu bersalah atau bagaimana? Kenapa masih ada orang yang mengatakan aku nggak memaafkan kamu? Itu termasuk orang yang bagaimana? Atau sebaliknya salahmu atau istilahnya apa ya, keburukanmu tidak aku ampuni, itu bagaimana? Terima kasih. Ada pun hablum min Allah, maka ini beratnya antara hablum min Allah dan hablum min Allah. Kaidahnya seperti ini. Kalau berkaitan dengan antara kita dengan Allah, mabniyun 'ala samahah, dibangun atas dasar toleransi. Allah itu toleransi banget kepada kita. Sebesar kesalahan kita sebesar apapun kesalahan kita, selama kita masih hidup dan kemudian meminta ampun kepada Allah sebelum meninggal dunia, Allah pasti ampuni kita. Saking toleransinya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Adapun hablum minan nas, antara hubungan kita sama manusia, mabniyun 'alal musyarahah, dibangun atas dasar sifat pelit. Pelit itu maksudnya jangan gampang-gampang kita orang itu pasti maafkan kita. Kita punya utang kepada dia, orang itu kaya, pasti gak tanyain mau utang, walaupun saya pun bisa. Ya mungkin di dunia dia gak memikirkan itu Pak. Ketika di akhirat dia butuh itu yang namanya pahala dari uang seribu yang belum dikembalikan dari orang yang utang. Adapun orang yang tidak memaafkan orang lain, ini sangat menyelisihi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW sangat kasih sayang kepada umatnya, di antara konsekuensi kasih sayang adalah memaafkan segala kesalahan umatnya. Maka kalau kita sebagai pengikut Nabi Muhammad mengikuti tata cara itu di beragama Rasulullah, seharusnya kita pun juga memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Lalu bagaimana orang yang sudah meminta maaf kemudian tidak diberi maaf? Maka yang pertama, orang yang tidak memberikan maaf ini adalah berdosa. Kalau orang yang sudah yang minta maaf sudah berusaha minta maaf dan dia tidak dimaafkan, maka harapan kita semua urusan sudah selesai. Dan hisabnya nanti di atas di hari kiamat nanti dipasarkan semua, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati Bapak sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala hubungan kita dengan orang lain belum selesai, harus diselesaikan. Misalkan keamanan, kemudian
kemudian setelah itu dia dapat hidayah dari Allah, tobat, gampang dan tidak mengembalikan maksudnya, tobat dan tidak akan mengurangi utang. Tobat selesai, ya, dengan Allah selesai. Hanya urusannya dengan orang-orang yang dia utangi belum selesai sampai dia mengembalikan seluruh utangnya kepada orang-orang yang dia utangi, atau orang-orang yang dia utangi mengikhlaskan uangnya untuk tidak dikembalikan. Makanya sekecil apapun utang harus dicatat. Makanya Pak, surah Al-Baqarah halaman terakhir itu surah yang paling panjang dari seluruh Al-Quran, satu ayat satu halaman 15 baris itu tentang utang. Hati-hati loh gitu. Tidak seperti ayat-ayat yang lainnya. Ayat tentang utang itu satu halaman penuh gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hutang dengan suatu utang tertentu dengan jumlah tertentu, faktubu, maka tulislah utangmu itu. Tidak ada ayat yang sepanjang ini dalam Al-Quran. Silahkan dengan cek. Saya belum pernah dapati ya ketika kita membaca Al-Quran mulai Al-Fatihah sampai An-Nas satu halaman penuh, kecuali surah Al-Baqarah ini membahas tentang masalah utang. Jadi nonton, ya. Tadi Bapak yang ingin saya tanyakan begini Pak, pada diri manusia ini, manusia ini mempunyai iman dan Islam, kemudian harus lebih dulu mana secara logikanya antara orang ini harus Islam atau orang ini harus iman dulu. Itu aja ya. Konsekuensi daripada iman mesti Islam. Jawabannya itu, konsekuensi beriman adalah berislam. Karena iman itu berupa keyakinan dalam hati yang kalau kita ingin membedakan antara mana iman dan Islam, maka konsekuensi dari iman itu adalah al-Islam, berupa segala seluruh perbuatan aktivitasnya didasari dengan atas dasari iman. Iman toh percaya toh tanpa amal itu seperti iblis. Iblis itu percaya pada Allah. Saya pada Allah itu inni akhafullah rabbal alamin. Sampai tahu seperti itu kok dia. Saya itu sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh alam semesta ini. Tapi nyatanya dia ngomong doang, omdo. Kan seperti itu. Itu di dalam hadis atau di dalam Al-Quran? Ya, harus yang saya katakan tadi Al-Quran. Di surat apa itu Pak, kalau bisa? Di juz 24 atau 29 saya lupa tepatnya. Nanti akan saya carikan insyaallah. Di insyaallah akan saya katakan. Dan seperti itu. Ini akhullah rabbal alamin. Jadi kalau ditanyakan secara logika, dahulu mana yang dahulukan kita antara iman dan Islam? Jawabannya adalah setiap orang yang beriman, buah dari iman itu adalah amal Islam itu tadi. Tapi tidak semua yang beramal Islam pasti beriman. Munafik itu Islam, Pak. Makanya Rasulullah SAW melarang kaum muslimin ketika itu untuk membunuh orang-orang munafik, agar orang-orang musyrikin Quraisy di sana tidak menyangka bahwasanya Nabi Muhammad telah membunuh sahabatnya. Tidak membunuh sahabatnya. Mereka juga sholat, mereka juga puasa. Nah, orang-orang Badui itu kemungkinan juga seperti itu. Dia hanya sekedar menjalankan syariat Islam, tapi konsekuensi iman dia tidak tahu. Sehingga ditegur oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kamu itu belum beriman tapi kamu masih muslim. Tapi kamu masih muslim. Makanya derajat iman itu lebih tinggi daripada Islam, karena setiap orang yang iman pasti muslim, tapi tidak semua muslim pasti beriman. Dan konsekuensi daripada iman mesti adalah Islam, mengamalkan konsekuensi dari iman itu. Gitu lagi. Cukup? Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang bisa kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sudah berkafar bermajelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka